Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, di video kali ini kita akan bahas ya untuk RI atau red issue dari Tama ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita disclaimer dulu ya bahwa di sini hanya sebatas analisa ya, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait dalam video kali ini. Oke, untuk Tama ya, RI-nya masih lama guys ya. Recording date-nya tanggal 10 Juni ya, lumayan lama. Cuma ini udah keluar ya, ininya udah keluar, prospektusnya udah keluar ya. Jadi kita analisa dulu. Jadi teman-teman kalau mau ikut RI ini terakhir ya tanggal 10 Juni itu harus udah pegang, jadi dapat RI-nya ya. Lewat itu nggak dapat. Nah, periode perdagangannya itu tanggal 14 sampai 27 Juni ya. Untuk periode RI-nya. Nah, di RI-nya ini tuh dia mau ngeluarin sebanyak guys, 200 ya, 220 juta lembar ya saham untuk R-nya ya, dan ini disertai waran ya. Jadi nanti teman kalau nebus dapat waran ya. Nah, warannya juga sama nih. Ini pelaksanaannya nominalnya di 25, pelaksanaannya di 75. Sebentar kita cari dulu. Kemarin aku udah baca si 75. Nah, di sini guys. Ini ya. Nih, jadi sebanyaknya tuh 220 juta ya saham baru dengan nominal 25, untuk pelaksanaannya terus di 75 nih guys ya, di 75. Nanti dana yang diperoleh tuh sekitar 16,5 miliar ya. Tuh. Dan setiap PMHMETD1 ini dapat RI ya, dapat waran seri 1. Jadi nanti temen nebus R langsung otomatis dapat waran ya. Nah, setiap pemegang 5 saham lama, nah jadi 5 ya, 5 saham lama berhak mendapat 1 ya. Jadi 5 banding 1 ya. Jadi teman punya saham lama 5, nanti dapat saham baru 1 untuk R-nya ya. Nah, seperti itu. Kita cek, dan Alek Wijaya nih ya. Dan ini untuk ada namanya Pak Alek Wijaya selaku pemegang saham utama ini tidak akan melaksanakannya, jadi dia tidak nebus guys ya, dan akan mengalihkan kepada PT Lancar Tirta Anggara, Lancar Tama Tirta Anggara nih ke Tama. Jadi Pak Alek sendiri itu nggak akan nebus ya. Setiap ada sekitar 120 juta ya bagian dia itu, tapi dia tidak ditebus. Ini berdasarkan surat pernyataan BD. Jadi standby bayarnya Tama sendiri guys ya. Standby bayarnya jadi Lancar Tama Tirta Anggara itu standby bayarnya ya, karena Alek Wijaya ini sebagai pemegang saham mayoritas juga nggak nebus ya. Nah, ini siaga wajib mengambil dua pembeli sisa sebanyaknya 100.089.000 ya. Jadi nanti untuk standby nya ya, dia nyuapin sekitar 7 miliar 9 ini ya untuk standby nya. Untuk warannya sementara waran bersama PMHMT1 ini pesuruhan juga menerbitkan sebanyaknya 220 juta ya waran seri 1 2 atau sebanyak 21,9% ya. Jumlah modal ditempatkan untuk penebusan warannya tuh sekitar 168, tinggi juga ya dibanding harga saat ini itu di 85 atau 83 ya. Nah,
Setiap pemegang satu waran seri 1 berhak membeli satu saham sesuai dengan pelaksanaan seri di 168 ya. Nih. Jadi teman-teman satu HMTD tadi dapat waran 1 ya. Jadi nanti teman misalnya dapat 50 lot ya dari R-nya kita tebus. Nanti teman akan dapat 50 lot juga warannya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nebus sekalian dapat waran. Nah, kita cek ya. Jadi kita udah tahu harganya tuh di 75 ya, 75. Kita cek chartnya ya guys ya. Nah, ini untuk skenario harganya ya. Nah, saat ini tuh ditutup di 57 ya, di 57. Kita akan kasih batas atasnya. Batas atasnya tuh ditebusnya ya. Tebusnya sekitar sini ya guys, sekitar sini. Nah, ini harga saat ini tuh di 57 ya. Nah, ini kalau mau dibikin menarik, nah dibikin menarik itu dengan arti kalau harga itu nggak diangkat ya, kayak misalnya kita udah pegang harganya tuh, pegang barangnya, kita nggak mau nebus lah, karena harga reguler lebih murah kok daripada R-nya kan. Nah, seperti itu. Jadi harusnya dinaikkan dulu ya, harusnya loh nih guys, harusnya. Jadi nggak ada kepastian apakah dinaikin apa enggak. Nah, idealnya tuh harus dinaikin dulu ya, minimal ya ke 100% biar mau menarik ya, atau di arah 80 atau 90-an lah. Misalnya kalau 100% atau di harga 100 ya, 100 tuh sekitar 76% ya upsetnya ya. Nah, ini untuk misal ya, kalau harga itu dinaikin. Kalau misalnya cuma dinaikin 80 sekitar 45%, kalau dinaikin sampai ke harga tebus pelaksanaan sekitar 32% ya. Nah, ini kalau misal dinaikin ya, kalau misal guys dinaikin. Nah, kalau seandainya nggak dinaikin, nah ada supportnya terdekat tuh di sekitar 52 ya, sekitar 52 support terdekatnya. Nah, itu sekitar 8%an lah ya, minusnya 8%. Kalau support terkuatnya di 50 disandarin, misalnya kita disandarin itu sekitar rugi 12% plus teman-teman. Kalau udah disandarin kanan ya udah nggak bisa, ini tinggal berharap ada yang beli kan. Nah, seperti itu, nanti uangnya akan tersangkut di situ. Nah, itu untuk resikonya guys ya. Jadi kalau kita digoyang ke bawah dan disandarin, nah ada kemungkinan kita loss 20%, dan selama belum terjual ya kita masih ngendep ya uangnya situ. Kalau misalnya digoyang sampai ke 52 di haki, kita rugi sekitar 8%. Nah ini resikonya ya, resikonya teman udah tahu. Jadi kalau di bawah ada 8%, 8,5 ya, atau 9% lah. Kalau ke bawah lagi di sandarin ada sekitar 12%. Nah, kalau misalnya itu harga diangkat, nah diangkat ke 75, masih ada upset 31%. Nah, kalau ke 80 masih ada 45. Nah, idealnya di harga 100 ya, idealnya kalau mau dibikin menarik ya, harusnya dibikin 100 kalau bikin menarik. Nah, ini masih ada sebulan ya, sebulan kurang lah ya. Ini udah malah masih sebulan lebih guys. Tapi nanti kan bursanya banyak libur ya di Mei ya. Nah, itu kan recording date-nya tuh tanggal 10 ya, 10 Juni. Jadi nanti bursa lagi buka kan tanggal sekitar 9 Mei ya baru buka. Nah, ini tinggal nanti teman siapin aja. Itu ini ya skenario nya. Jadi kalau misal kita kegoyang ke bawah tadi ya, ada minus 8% dan 12%, resiko disandarin bubuk 50. Nah, kalau misalnya ini ditarik ke atas, nah misalnya ke 100 saja, kita masih ada upset 76% ya. Kita nggak usah nebus, udah cuan itu, langsung haki udah cuan ya. Misal guys ya, misal dinaikin. Nah, misal pun ditarik di harga pelaksanaan, nah itu ada 31% cuannya ya. Kalau 80 ada sekitar 40%, kalau 90
ada 57%. Nah, seperti itu. Tapi kalau lihat historicalnya ini kan baru IPO sebenarnya ya. Berapa tahun yang lalu aja, ini baru tahun lalu ya IPO. 1 Februari ya. Ini baru IPO. Nah, ini kalau lihat historicalnya pernah nyandar nggak? Pernah guys ya. Berapa kali nyandar, cuma naik lagi juga. Ini nyandar 50, naik lagi ke 57 ya. Nyentuh, nyandar lagi, naik tinggi banget ke 65, terus naik banget. Ini ya. Naik banget. Kita lihat cek Tama ya. Kalau lihat bandarmologinya sebentar, kita lihat nah, kalau kita lihat dari Februari lah ya, kita lihat Februari awal, ada yang ngumpulin belum ya, kita lihat dulu, nggak apa-apa, kita cek ya sambil analisa guys. Penting ya kita untuk data ini, jadi kita beli itu ya ada dasarnya lah. Nah, ini sini tuh ada CC ya, CC AVG nya di 57 ya, entah CC retail atau CC memang market sini, saya nggak tahu juga. Tapi di sini ada YB juga, ada GR ya, ada SA. Dan ini kayak GR ya, saya rasa nggak semua retail ya, cuma nggak banyak sih. Ada YB juga ya. Untuk YP ya, YP udah jualan. Ini 58 PD ini kebanyakan udah retail ya, dia YP, PD, sobat cuan ya, sobat cuan atau sobat cut loss, NI, KK ya, ini udah retail semua sini mayoritas ya. Di sini enggak ya, CC 50-50 lah. Nah, kita cek juga ya, coba kita cek insidernya ya. Stop it. Tama ya. Nah, di sini memang banyak jualannya ya, Pak Alex Wijaya ini ya. Desember, jadi ini suka goyang juga ya, goyang harga juga. Ini kalau kita cek historicalnya 8 Desember ya, artinya dia jualan sekitar 26 Desemberan lah ya. Kita cek ya, 26 Desember. Di arah sini ya, ya pas di sinilah. Pas di sini tuh dia jualan ya, Pak Alexnya. Oh, ini suka jualan berarti guys. Harusnya di suatu saat juga dia goyang lagi ya. Ini ya. Terlihat akumulasi 14 Desember ya, akumulasi gak lama langsung jualan lagi nih. Banyak juga ya, 6%. 7% ya. Banyak loh, jualannya banyak juga ya. Dari nggak punya barang, dari punya barang. Tanggal 14 24 ya, 14 ya, kita cek 14. Dari sini guys, dia ngumpulin ya, dari sini pas ngumpulin di sini. Langsung barang tarik, langsung dia distribusi. Lumayan maksudnya ya, dari sini ke sini 50% guys, lumayan juga ya. Gak tahu ya, ada yang sangkut kayak ada sini ya. Itu ya untuk Tama. Untuk sekelas RI nya kita udah menghitung resikonya ya, kalau ke bawah seberapa, kalau ke atas seberapa. Nah, itu resikonya teman ya. Nanti kalau teman beli di emiten ini Tama, ada RI nya ya, tanggal recording date nya tanggal 10 itu. Jadi teman tahulah ada data di sini ya, dan resikonya lebih seperti itu. Silakan nanti teman analisa kembali. Oke, ini hanya sebatas sharing ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.